أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajrumiyah. Al-Maf'ulul Mutlaq. Ini kurang titik ya, tertulis al-mutlaq, kurang titik. Al-maf'ulu al-mutlaq. Qala al-muallif rahimahullah, al-maf'ulul mutlaq wa huwal masdar al-fadlatu al-mu'akkidatu li'amilihi aw al-mubayyinu li naw'ihi aw adadihi. Maf'ul mutlaq adalah masdar pelengkap kalam yang menguatkan amilnya atau menjelaskan jenis amilnya atau jumlah amilnya. Fal mu'akkidu li amilihi, adapun contoh yang menguatkan amilnya, nahwu wa kallamallahu Musa takliman, wa qauluka, dan contoh ucapanmu darabtu darban, wal mubayyinu li naw'i amilihi, adapun contoh yang menjelaskan jenis amilnya, nahwu fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir, dan kami mengadab mereka dengan adab yang dilakukan oleh Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Wa qauluka darabtu Zaidan darbal amir, dan ucapanmu aku memukul Zaid seperti pemimpin memukul rakyatnya. Wal mubayyinu li adadi amilihi, adapun contoh yang menjelaskan jumlah amilnya, nahwu fadukkata dakkatan wahidatan, maka keduanya digoncang dengan sekali goncangan. Wa qauluka darabtu Zaidan darbataini, dan ucapanmu aku memukul Zaid 2 kali pukulan. Wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Maf'ul mutlaq ada 2 macam, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Fa in wafaqa lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun kama taqaddam. Jika maf'ul mutlaq itu lafadznya sama dengan fi'ilnya, maka disebut lafzi, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Wa in wafaqa makna fi'lihi fa huwa ma'nawi, jika sama
maknanya saja dengan fi'ilnya, maka disebut maknawi. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Aku betul-betul duduk. Wal masdar wa ismul hadathi as-sadiru minal fa'il. Masdar itu isim yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukannya. Wa takribuhu ayyuqala, untuk lebih jelasnya lagi bisa dikatakan walladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar itu isim urutan nomor 3 dalam tasrif fi'il. Nahwu daraba yadribu darban. Darban urutan ketiga. Waqad tunsabu asya alal maf'ulil mutlaq wa illam takun masdaran wa dzalika ala sabilin niyabati anil masdar. Sungguh atau terkadang ada beberapa lafaz dinasab menjadi maf'ul mutlak sekalipun tidak berbentuk masdar. Hal itu dilakukan sebagai ganti dari masdar. Nahwu kullun wa ba'dun mudhafaini il masdar. Seperti kullun dan ba'dun yang mudhaf kepada masdar. Nahwu fala tamilu kullal bail walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Wakal adad termasuk juga bilangan. Nahwu fajliduhum thamanina jaldatan. Fa thamanina maf'ulun mutlaq wa jaldatan tamyizun. Wa asma'il alat, seperti isim-isim yang menunjukkan alat dari perbuatan fi'il. Nahwu darabtuhu sautan au ason au mikra'atan. Naam. Taib. Pembahasan tentang al-maf'ul mutlaq fihi masail. Ada beberapa yang perlu kita pelajari. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama ini tentang definisi al-maf'ul mutlaq. Al-maf'ul mutlaq wa al-masdarul fadlatul muakkidatu li amirihi au al-mubayyinu li nau'ihi au adadi. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar fadlah, itu pelengkap dalam jumlah. Jadi artinya fadlah itu pelengkap. Kalau pokok jumlah namanya apa? Umdah. Artinya pelengkap, seandainya tidak disebutkan jumlahnya itu sudah sempurna. Nah, al-maf'ul mutlaq ialah masdar pelengkap jumlah yang menguatkan amilnya atau menjelaskan jenisnya atau bilangannya. Nahwu darabtu zaidan darban. Darban maf'ul mutlaq, dia masdar fadlah pelengkap. Nah, seandainya dibuang kemudian yang tersisa darabtu zaidan, kalam tersebut sudah sempurna. Nah, darban di sini termasuk yang menguatkan amilnya, sehingga artinya ialah sungguh aku telah memukul Zaid. Darabtu zaidan darban. Atsaniyah al-masdar walladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Ini pengertian masdar yang sederhana
ialah isim yang terletak pada urutan ketiga tasrif fi'il. Nahwu daraba yadribu darban, qatala yaqtulu qatlan, kataba yaktubu katban wa kitabatan, jalasa yajlisu julusan, waqafa yaqifu wuqufan, na'ama yanamu nauman, sara yasiru sayran, dan yang seterusnya. Urutan yang ketiga dalam tasrif fi'il ini masdar. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, al-maf'ulul mutlaqu qismani, lafdhiyun wa ma'nawiyun. Maf'ul mutlaq terbagi dua. Ini dilihat dari sisi kesamaan lafadznya atau tidak, ya, dengan amilnya. Terbagi dua, lafzi wa ma'nawi. Fa yuwafaqa lafdha fi'lihi fa huwa lafdhiyun. Jika sama lafadznya dengan lafadz fi'ilnya, maka disebut maf'ul mutlaq lafzi. Nahwu darabtu zaidan darban. Darban itu lafadznya sama dengan darabtu, ya. Nah, maka darban maf'ul mutlaq lafzi. Fa in wafaqa makna fi'lihi fa huwa ma'nawiyun. Dan jika kesamaan dengan fi'il hanya pada maknanya saja, maka disebut maf'ul mutlaq ma'nawi. Berarti ini beda lafadz tapi maknanya sama. Nahwu jalastu qu'udan. Nah, qu'udan itu artinya duduk, jalastu juga duduk, ya. Nah, maka qu'udan disebut maf'ul mutlaq ma'nawi. Beda lafadz dengan fiilnya tapi sama maknanya. Qumtu wuqufan, aku betul-betul berdiri. Nah, wuqufan sama qumtu itu maknanya sama tapi beda lafadz, maka disebut maf'ul mutlaq ma'nawi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, al-maf'ul mutlaq bin nadhari ila faidatihi thalathatu anwa'. Maf'ul mutlaq jika dilihat dari fungsinya ada tiga macam. Kalau tadi dilihat dari siapa ini lafadznya, ya, bin nadhar ila lafdhihi, na'am, ada dua, lafzi wa ma'nawi. Kalau ini bin nadhar ila faidatihi, dilihat dari fungsinya, ada tiga macam. Al-awwal muakkidun lil amil. Yang pertama fungsinya menguatkan amilnya. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Allahu lafzul jalalah fa'il, Musa maf'ul bih, takliman maf'ul mutlaq ditaukid. Jadi maknanya sungguh Allah Ta'ala berfirman di hadapan Nabi Musa, ya. Nah, darabtu zaidan darban. Nah, darban maf'ul mutlaq li taukid. Sungguh aku memukul Zaid. Atsani mubayyinun li nau'il amil. Yang kedua menjelaskan jenis amilnya. Nahwu darabtu Zaidan darbal amiri. Aku memukul Zaid seperti panglima memukul anak buahnya atau pemimpin memukul rakyatnya. Idhafatil masdar, cirinya masdarnya mudhaf. Jadi kalau ada masdar mudhaf yang memiliki kesamaan lafadz dengan fiilnya atau kesamaan makna, itu namanya maf'ul mutlaq linau.
Maf'ul mutlak yang menjelaskan jenis amilnya. Jalastu julusan hasanan, aku duduk dengan duduk yang bagus. Bisifatin, dengan cara diberi sifat atau naat. Jadi kalau ada masdar yang sama lafadznya dengan fiilnya atau semakna, kemudian masdar itu dikasih sifat, dikasih naat, maka ini contoh maf'ul mutlak linnau. Darabtu ad-darba, aku memukul dengan pukulan tersebut. Bi al-hadiyah, dikasih al-hadiyah. Jadi kalau ada masdar kok dikasih al yang sama lafadznya dengan fiilnya atau semakna, maka ini contoh maf'ul mutlak linau. Naam. As-salis mubayyinun li adadil amil. Yang ketiga menjelaskan jumlah amilnya. Bukan berarti amilnya itu dua, bukan. Cuma kandungan maknanya menunjukkan makna dua. Ya, jangan salah paham. Di sini bukan berarti amilnya dua lafadz, tidak. Amilnya cuma satu lafadz, tapi memiliki kandungan makna dua kali melakukan, ya. Nahu darabtu Zaidan darbatan, ya. Au darbataini au darabat. Nah, ya. Itu menunjukkan makna 1, 2, 3 bilangan pokoknya, ya. Aku memukul Zaid darbatan, dengan sekali pukulan. Berarti perbuatan memukulnya dilakukan sekali. Au darbatain, atau 2 kali pukulan, au darabat, atau beberapa kali pukulan. Ini menunjukkan perbuatan dilakukan dengan jumlah tertentu, ya. Disebut maf'ul mutlak lil adad. Taib. Al-mas'alatu al-khamisah. Ini semakin diperjelas. Al-maf'ul mutlaq al-mu'akkidu lil 'amil la yusanna wa la yujma'u bittifaqin. Maf'ul mutlaq yang berfungsi menguatkan amilnya, atau maf'ul mutlaq li taukid, masdarnya tidak boleh dimusanakan, tidak boleh dijamakkan berdasarkan kesepakatan. Jadi wa kallamallahu Musa takliman, enggak boleh taklimaini, enggak boleh taklimat. Darabtu Zaidan darban, enggak boleh darbaini, enggak boleh darabat. Kalau memang difungsikan sebagai maf'ul mutlaq li taukid, masdarnya tidak boleh dimusanakan, tidak boleh dijamakkan. Ittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama al-nahwu. Al-mas'alatu as-sadisah, al-maf'ul mutlaq al-mubayyin li nau'il amil wa adadihi yusanna wa ijma'. Adapun maf'ul mutlaq yang menjelaskan jenis amilnya atau jumlah amilnya, maka boleh dimusanakan, boleh dijamakkan. Al-mas'alatu as-sabi'ah, tunsabu asya' 'ala al-maf'ul mutlaq wa illam takun masdaran wa dhalika 'ala sabili niyabati 'anil masdar wa dhalika fi thalathati asya'. Ada beberapa lafaz yang dinasab menjadi maf'ul mutlaq sekalipun tidak berbentuk masdar, dan itu dianggap mewakili masdar, atau disebut dengan apa ini? Naibul masdar. Jadi kalau ngasih kedudukan al-maf'ulul mutlaq naibul masdar. Ini ada 3 lafaz. Kullun wa ba'dun mudhafani lil masdar. Kullun dan ba'dun yang mudhaf pada masdar.
maka kullun dan ba'dun jadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Nahwu qouli ta'ala fala tamilu kullal mail, maka janganlah kalian menyimpang dengan penyimpangan yang total atau penuh. Kullal mail, kullun mudhaf kepada al-mail, maka ini namanya apa ini? Maf'ul mutlaq naibul masdar. Kalau ditanya termasuk maf'ul mutlaq yang berfungsi apa? Jawabannya linau ya. Nah, menjelaskan jenis amilnya karena mudhaf. Walau taqawwal alaina ba'dal aqawil, seandainya dia membuat-buat ucapan dusta atas kami dengan sebagian ucapan. Nah, ini ba'dal aqawil, ba'dun mudhaf kepada al-aqawil. Nah, maka disebut maf'ul mutlaq naibul masdar. Nah, ini juga termasuk maf'ul mutlaq linau karena mudhaf. Kemudian al-adad, bilangan. Nahwu qauli ta'ala fajriduhum samanina jaldatan, cambuklah mereka samanina jaldatan dengan 80 kali cambuk. Samanina maf'ul mutlaq naibul masdar, wa jaldatan tamyiz. Yang ketiga ismul a'lah, isim yang menunjukkan alat perbuatan. Di sini perlu diperhatikan syarat menjadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Yang pertama, dia adalah alat melakukan perbuatan. Yang kedua, alat tersebut sesuai dengan makna fiilnya. Kalau enggak sesuai dengan makna fiilnya, enggak boleh jadi maf'ul mutlaq naibul masdar, walaupun dia menunjukkan alat. Nah, benar-benar alat. Nahwu darabtuhu sautan, aku memukulnya sautan dengan cambuk. Cambuk memang alat untuk memukul ya. Nah kalau seandainya darabtuhu hajaran, aku memukul dia dengan batu, nggak boleh. Kenapa? Batu bukan untuk memukul, tapi untuk melempar ya. Nah, baik. Atau darabtuhu kitaban, aku memukul dia dengan kitab, nggak boleh. Kitab jadi maf'ul mutlaq naibul masdar. Kenapa? Karena kitab tidak merupakan alat untuk memukul. Jadi harus benar-benar alat yang muktabar dalam melakukan perbuatannya itu ya. Cambuk memang dipersiapkan untuk mukul ya gitu. Au asan, atau tongkat, memang tongkat dipersiapkan untuk mukul. Atau mikra'ah, palu. Nah, mikra'ah bisa diartikan palu atau alat untuk mengetuk pintu ya.
Kalau palu lebih populer dengan mitrokoh ya, tapi mikroat juga sama, memang itu alat untuk mukul. Nah, ini semuanya namanya maf'ul mutlaq naibul masdar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini tentang al-maf'ul mutlaq ya. Jadi intinya ciri maf'ul mutlaq itu ialah masdar atau lafaz-lafaz yang bukan masdar tapi mewakili masdar atau disebut naibul masdar. Kalau bukan itu berarti bukan maf'ul mutlaq, tapi mungkin maf'ul yang lain. Nah, taib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah hanya ibnu am atau ibnu atau ibnu am yang boleh dibaca 4 bacaan pada bab mudhaf ila ya ilmu mutakallim? Nah, ya, kalau munadanya berupa isim yang mudhaf kepada lafaz yang mudhaf kepada ya mutakallim, kalau bukan ibnu dan ibnu am hanya boleh dibaca 2 bacaan. Kalau lafadznya ibnu atau ibnu am baru boleh dibaca 4 bacaan. Begitu maksudnya. Wallahu ta'ala bissawab. Lam azurka in kana maradun fi baitik. Aku tidak mau mengunjungimu jika ada penyakit di rumahmu. Apakah ini bisa untuk contoh makna yang artinya hasola? Nah, boleh. Berarti tam ya. Maradun fa'ilnya. Wa in kana dzu usratin. Nah itu dzu di sini fa'ilnya kananya artinya hasolah ya. Tam. Kun fayakun. Nah itu ya. Dhamir yang ada pada kun dan fayakunu fa'il karena saat itu karena artinya hasolah ya. Nah, tam. Baik. Wallahu ta'ala bisawab. Jazakum khair atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.